tak bisa manfaatkan keunggulan pemain. Indra Syafri beberkan alasan Garuda Muda susah cetak gol. Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekalahan tipis 0-1 dari Yordania dalam laga mandiri U20 Series di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat malam, tanggal 24 Januari. Gol tunggal Yordania dicetak oleh Ibrahim Sabra melalui sundulan di menit ketiga, yang menjadi penentu hasil pertandingan. Indonesia gagal membalas gol tersebut meski memiliki sejumlah peluang sepanjang laga. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui kesulitan timnya dalam menghadapi strategi pertahanan kompleks yang diterapkan Yordania. Meskipun unggul jumlah pemain setelah Yordania kehilangan satu pemain, Indonesia tetap gagal menciptakan peluang berbahaya. Kami perlu meningkatkan kemampuan dalam membongkar pertahanan kompleks lawan. Mereka menggunakan strategi itu untuk menutupi kekurangan pemain, kata Indra dalam konferensi pers usai pertandingan. Meski demikian, ia memuji semangat bertanding para pemainnya. Indra menyoroti momen krusial, yakni kegagalan eksekusi penalti oleh Welber, yang seharusnya bisa menjadi peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali penalti tidak masuk, padahal itu peluang besar. Namun, saya bangga karena pemain tetap menjalankan skema permainan dengan baik, tambahnya. Indra juga menyampaikan rencana evaluasi dalam 2 hari ke depan sebelum menghadapi Suriah pada Senin, tanggal 27 Januari. Ia memastikan akan melakukan perubahan komposisi pemain, termasuk mempertimbangkan Jens Raven yang masih dalam masa pemulihan cedera. Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia U20, Tony Firmansyah, menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah berusaha maksimal meski hasil belum sesuai harapan. Kami akan mengevaluasi pertandingan ini dan berusaha tampil lebih baik melawan Suriah, ujar Tony, yang kini memperkuat Persebaya Surabaya. Menanggapi posisi baru yang diberikan pelatih, ia menyatakan kesiapannya bermain di posisi manapun. Sebagai pemain profesional, saya harus siap ditempatkan di mana saja, katanya. Saya asistennya Patrick Kluivert, Alex Pastoor ceritakan kedekatannya dengan Kluivert. Alex Pastoor kini menjadi perhatian sebagai sosok penting di Timnas Indonesia. Asisten pelatih skuad Garuda itu bahkan dianggap memiliki peran strategis yang lebih dominan dibandingkan Patrick Kluivert. Hal ini tak lepas dari pengalaman panjang dan prestasi gemilang Pastoor, salah satunya saat membawa Sparta Rotterdam menjuarai divisi kedua Liga Belanda pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Namun, Pastoor menepis anggapan bahwa dirinya lebih berperan dibandingkan Kluivert. Dalam wawancara dengan media Belanda, Ziggo Sport, ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai asisten. Aku asistennya Patrick Kluivert. Pastoor juga menyebutkan bahwa ia dan Kluivert telah lama saling mengenal, jauh sebelum bergabung di Timnas Indonesia. Kedekatan Pastoor dan Kluivert terjalin saat keduanya mengikuti kursus kepelatihan sepak bola. Di sana, mereka ditempatkan dalam kelompok diskusi yang sama, yang memungkinkan mereka bekerja sama lebih intens. Kami dibagi menjadi kelompok kecil, dan saya serta Kluivert ada dalam kelompok yang sama, kata Pastoor. Diskusi-diskusi tersebut menjadi dasar hubungan profesional yang kini mereka bangun di Timnas Indonesia. Selain Alex Pastoor, Denny Lanzat juga menjadi bagian dari tim pelatih Kluivert. Ketiganya kini fokus mempersiapkan skuad Garuda menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang lolos masih terbuka, baik melalui posisi 2 besar grup maupun babak playoff. Pertandingan terdekat adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Tidak mungkin di Indonesia, Arya Sinulinga jelaskan progres naturalisasi oleh Romeni. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan oleh Romeni tidak mungkin datang ke Indonesia menjelang FIFA Matchday Maret tahun 2025. Oleh sebab itu, pengambilan sumpah perwarganegaraan oleh Romeni direncanakan dilakukan di luar negeri, yaitu di Inggris, untuk mempercepat proses naturalisasinya.
Arya menjelaskan, jadwal kompetisi yang masih berjalan dengan Oxford United membuat pengambilan sumpah di Indonesia sulit terlaksana. PSSI kini dikejar waktu untuk menyelesaikan naturalisasi oleh Romeni agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Berdasarkan kalender resmi FIFA, jeda internasional akan berlangsung saat itu, waktu di mana pemain biasanya libur dari klub. Meski demikian, mengambil sumpah di Indonesia dinilai terlalu berisiko mengingat jadwal ketat dan proses perubahan asosiasi ke FIFA yang harus segera dilakukan setelah Ole menjadi WNI. Karena alasan itu, PSSI memilih untuk mengadakan sumpah WNI oleh Romeni di luar negeri, agar prosesnya tuntas tepat waktu. Dengan begitu, ia bisa tampil dalam 2 laga timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret. Tidak mungkin Romeni ke Indonesia pada Maret tahun 2025. Proses harus selesai Februari agar Maret dia sudah bermain, ujar Arya. Saat ini, semua dokumen naturalisasi oleh Romeni telah lengkap dan sudah diajukan ke DPR RI. Arya berharap DPR dapat segera memprosesnya, mengingat sidang terkait sudah dimulai sejak tanggal 20 Januari tahun 2025. Semoga dalam waktu dekat sidang di DPR bisa menyelesaikan proses ini, kata Arya. PSSI optimistis naturalisasi ini dapat memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Gabung di grup neraka, Nova Arianto tetap targetkan Garuda Muda lolos Piala Dunia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memaparkan rencana timnya menghadapi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April tahun 2025. Dalam turnamen ini, Indonesia berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Ajang ini juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 2025, dengan 8 tim terbaik yang akan lolos. Nova pun menegaskan pentingnya persiapan matang, dimulai dengan pemusatan latihan, TC, di Bandung sebagai langkah awal. Nova menargetkan timnas U17 Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia U17 2025 dengan mencapai babak perempat final. Dengan format 16 tim di Piala Asia U17, perjuangan untuk mencapai 8 besar menjadi prioritas utama. Yang pastinya kami berharap bisa sampai di Piala Dunia U17. Minimal lolos grup, ujar Nova, yang pernah menjadi asisten Shin Tae-yong. Target tersebut menjadi tantangan besar mengingat grup C dihuni tim-tim kuat. Persiapan terus berlanjut dengan rencana TC di Bandung, kemudian ke Yogyakarta pada Februari, dan dilanjutkan TC luar negeri pada Maret. Meski lokasi TC luar negeri belum diumumkan, Nova memastikan agenda ini akan diisi dengan beberapa pertandingan uji coba. Kami akan melakukan beberapa kali uji coba sebagai bagian dari rencana persiapan, jelas Nova. Program ini diharapkan dapat mengasah kemampuan Zahabi Goli dan rekan-rekannya menjelang kompetisi. Nova juga menekankan pentingnya lawan uji coba berkualitas untuk meningkatkan kesiapan pemain. Hal ini sangat diperlukan mengingat kekuatan lawan di grup C, seperti Korea Selatan. Semoga kami bisa mendapatkan lawan uji coba yang berkualitas, sehingga para pemain dapat semakin siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia nanti, tutur Nova. Dengan persiapan matang, Timnas U17 Indonesia diharapkan mampu memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17 2025.